lagi bersama gue Karen. Gue Ibet, selamat datang di 5 Minutes Know. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Hari ini kita membahas apakah kita Mesianik merayakan kebangkitan Yeshua. Nah, mari kita tanya langsung ke narasumber kita, Bapak Gembala Benyamin Obadiah. Shalom Hafrim. Kali ini saya akan membahas hari kebangkitan Mesias Yeshua. Kebangkitan Yeshua merupakan pilar iman yang penting karena Yeshua bukan hanya mati berkorban pada hari raya Pesak, tetapi ia juga bangkit sebagai bukti bahwa ia sudah mengalahkan maut, seperti yang ditulis oleh Rabi Shaul Paulus dalam 1 Korintus 15. Setiap tahun, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia GKMI merayakan kebangkitan Yeshua yang dikenal dengan beberapa sebutan, seperti Hari Raya Kebangkitan, atau Kebangkitan Yeshua, atau Buah Sulung Kebangkitan, sesuai 1 Korintus 15 ayat 23. Kristus sebagai buah sulung. Dalam bahasa Yunani tertulis aparke Christos. Namun, kami tidak pernah menyebut hari kebangkitan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, sebagai Paskah, apalagi Easter, karena itu bukan istilahnya dalam kitab suci. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari Pak Ben bahwa Mesianik juga merayakan kebangkitan Yeshua. Nah, ngomongin soal kebangkitan nih, Kak, aku pernah dengar ada istilah buah sulung kebangkitan. Apakah buah sulung kebangkitan itu istilah yang dipakai untuk merayakan kebangkitan Yeshua? Sama ini sih, Kak, aku ada pertanyaan lagi. Apakah buah sulung kebangkitan itu sama dengan first fruit-nya Bikurim? Oke, untuk pertanyaan tersebut, mari kita langsung tanya ke Pak Ben. Dalam Imamat pasal 23 ayat 17 Ibrani, ada istilah Bikurim yang diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi first fruits dan ke bahasa Indonesia sebagai hasil pertama atau buah sulung. Tetapi bila dicermati konteksnya, istilah Bikurim ini sesungguhnya merujuk pada berkas tuaian hari ke-50 sesudah Hari Raya Pesak yang disebut Hari Raya Shavuot atau Pentakosta. Nah, untuk menghindari kerancuan ini, maka kita perlu melihat kembali istilah aparke yang berarti hasil pertama. Tetapi hasil pertama yang mana? Berkas hasil tuaian pertama sesudah Hari Raya Pesak. Dalam Imamat 23 ayat 10, berkas hasil tuaian pertama ini disebut Omer Reshit. Dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Torah dalam bahasa Yunani, Omer Reshit bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai aparke dalam bahasa Yunani. Ini berarti dengan memakai istilah aparke dalam 1 Korintus 15 ayat 23, Rabi Shaul Paulus sesungguhnya menyelaraskan kebangkitan Yeshua dengan berkas hasil tuaian pertama yang disebut Omer Reshit dalam Imamat 23 ayat 10. Sementara itu, Bikurim yang diterjemahkan sebagai buah sulung atau hasil pertama sesungguhnya merujuk pada berkas tuaian ke-50 di akhir masa tuaian yang disebut Hari Raya Shavuot. Dengan istilah Reshit yang berasal dari Ros yang berarti kepala, Yeshua sesungguhnya merupakan yang pertama bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian lagi. Lazarus dibangkitkan dari kematian tetapi ia mati lagi. Pemuda di Nain dibangkitkan tetapi ia mati lagi. Tapi Yeshua bangkit dan naik ke surga, tidak pernah mati lagi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ia sebagai firman Elohim yang berasal dari surga. Di sini kita melihat bahwa Rasul Shaul Paulus sebagai Rabi Farisi tetap memakai Torah Moshe sebagai landasan surat-suratnya. Rabi Shaul menulis dalam bahasa Yunani dengan memperhatikan naskah Torah Ibrani dan Septuaginta Yunani. Memahami konteks tulisan Paulus perlu mencermati naskah Torah asli Ibrani maupun terjemahan
Septuaginta Yunani. Mari kita rayakan berkas sulung kebangkitan dengan mengalami kuasa kebangkitan Mesias Yeshua. Shalom, shalom. Baik, terima kasih Pak Ben atas penjelasannya. Nah, begitu teman-teman 5 Minutes to Know episode ekstra ini. Terima kasih sudah mengikuti 5 Minutes to Know. Bye-bye! Dah.